Selamat pagi pemirsa, saya Septia Delia melaporkan untuk Unila TV. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Aula Pertanian Universitas Lampung yang mana pada hari ini Kamis 21 November 2024 tengah berlangsung kegiatan seminar nasional mengenai ketahanan pangan serta pengukuhan pengurus Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Perhepi, Komisariat Daerah Bandar Lampung periode 2024-2027. Kegiatan ini dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mars Perhepi dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kemudian laporan panitia oleh Profesor Dr. Fitriani SPMEP yang dilanjutkan dengan pembacaan SK terkait pengurus Perhepi oleh Sekjen Perhepi. Yang dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus oleh Guru Besar Ekonomi Universitas Lampung. Kemudian pembukaan seminar oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata untuk narasumber. Dilanjutkan dengan keynote speaker oleh Profesor Dr. Muhammad Iksan SEMA yang merupakan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia yang membahas mengenai kebijakan ekonomi untuk menghadapi transformasi sistem pangan yang kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh para narasumber didampingi oleh moderator yaitu Dr. Tuguh Endrianto SPMSI. Narasumber seminar pertama yaitu Elvira Umihani, SPMT selaku Kepala Bapeda Provinsi Lampung yang membahas mengenai strategi perencanaan pembangunan sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dilanjutkan oleh Dr. Junanto Herdiawan SEMA selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yang membahas stabilisasi harga pangan dalam merespon transformasi sistem pangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Profesor Dr. Bustanul Arifin MSc selaku Guru Besar Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang membahas strategi sistem transformasi pangan untuk mendapatkan ketahanan pangan nasional. Jadi kalau tadi saya presentasi, jadi sektor pertanian di kita itu yang saya sebut di persimpangan jalan. Di satu pihak kalau kita lihat produksi pangan terus turun, underperform, kemudian tantangan yang kita hadapi itu makin banyak ya. Mulai dari geopolitik, kemudian climate change ya. Jadi perubahan iklim itu membuat kita harus melakukan perubahan strategi yang beda dengan apa yang kita lakukan selama ini. Itu salah satu mengisyaratkan bahwa kenapa nggak perform ini karena kita nggak strategi yang kita jalankan selama ini salah gitu loh kira-kira kan. Nah, jadi kita harus lakukan perubahan. Ya. Kebijakan apa nih Pak yang perlu ditingkatkan? Makanya saya tanya majukan di sini ada 4 saya bilang tadi kan kita harus memperbaiki yang namanya Green Revolution. Green Revolution itu harus lihat dari produksi sampai demand ya. Dari sisi semuanya harus dijalankan. Jadi produksinya harus ditingkatkan, mau intensifikasi, mau ekstensifikasi, you have to do that. Nah, tapi tentunya kita harus lihat jangan sampai ngerusak lingkungan karena rusak lingkungan itu balik lagi ke sektor pertanian ya. Impact-nya balik lagi ke sektor pertanian, itu satu. Terus yang kedua adalah dari sisi demand, kita harus diversify. Kalau kita dengan penduduk begitu banyak, sekarang terus nambah, nggak mungkin kita harus cuma mengandalkan satu komoditas saja. Jadi kita harus perbaiki. Nah, kemudian harus gunain yang hipotesis saya lontarkan, kita gunain supply chain. Kita lihat titik yang mana yang totok nadinya itu, kalau dilihat yang mana sih yang bisa kita punya keunggulan, kita fokus di sana. Kita harus manfaatin yang namanya circular, sisa-sisa ya. Jadi kita jangan sampai waste-nya kita harus kurangi. Itu yang harus dilakukan. Iya, ini kan temanya tentang transformasi sistem pangan mendukung ketahanan pangan nasional ya. Jadi memang ketahanan pangan ini terkait dengan kebijakan pemerintahan baru Prabowo Gibran untuk kita kembali mencapai swasembada pangan ya. Kita pernah mencapai swasembada pangan di eranya Pak Soeharto dan kita
yakin gitu bahwa kita akan bisa kembali mencapai swasembada pangan. Nah, kaitannya dengan transformasi sistem pangan, tadi disampaikan oleh Prof. Bustanul kan, sistem pangan itu luas, mulai dari bagaimana menghasilkan pangan gitu ya, berarti terkait dengan penyediaan sarana produksi sampai ke konsumsi pangan gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita melakukan transformasi, perbaikan-perbaikan setiap subsistem dari sistem pangan yang kita harapkan ke depan bisa lebih baik. Nah, ini subsistemnya sangat banyak ya, mulai dari ketersediaan sarana produksi itu kan terkait dengan pupuk, bibit unggul, kemudian teknologi dalam budidaya, kemudian penggunaan alat mesin untuk panen gitu ya, kemudian juga terkait dengan hilirisasinya, bagaimana petani memperoleh nilai tambah dalam menghasilkan produksi tapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi, kemudian bagaimana masyarakat bisa lebih menganeka-ragamkan bahan makanan yang dikonsumsi gitu. Karena itu juga mendukung ketahanan pangan. Kalau kebutuhan kita terhadap beras terus meningkat, artinya tidak ada penganeka-ragaman pangan, maka ketahanan pangan atau swasembada pangan itu juga akan lebih sulit kita capai gitu ya. Jadi tema ini menurut saya sangat strategis lah saat ini untuk lebih banyak didiskusikan gitu. Tadi sempat dibahas ya, ketahanan pangan ini, ketahanan pangan Indonesia ini belum setara dengan yang luar. Bagaimana caranya agar kita dapat setara dengan yang luar? Ya tadi berbagai upaya yang bisa dilakukan dari setiap subsistem pangan, mulai dari penyediaan sarana produksi, keterjangkauan harganya, sampai bagaimana masyarakat itu bisa lebih mendiversifikasi makanan yang dia makan gitu ya, atau pangan yang dia makan. Artinya sumber karbohidrat itu tidak hanya beras, bisa juga dari jagung gitu ya, bisa juga memang dari gandum, walaupun gandum kita memang masih impor, kemudian juga dari umbi-umbian yang lain. Nah, jadi mulai dari kampanye pentingnya penganeka-ragaman pangan, kemudian ketersediaan dari aneka ragam pangannya tersebut, keterjangkauan harganya, aksesnya, tadi juga bicara tentang pentingnya infrastruktur, itu semua harus ditransformasi ke arah yang lebih baik gitu. Implementasinya bagaimana nih Bu? Ya semuanya kita upayakan ya, artinya pemerintah pusat melalui kebijakan-kebijakan yang baru terkait dengan cetak sawah baru misalnya, kemudian rehabilitasi irigasi, kemudian juga merekrut petani-petani anak-anak muda, pemuda gitu ya dari sarjana pertanian untuk berkontribusi dalam peningkatan ketahanan pangan, kemudian ada yang Kementerian Pertanian memberikan gaji gitu ya untuk anak-anak muda yang bersedia untuk melaksanakan program swasembada pangan. Itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan. Sedangkan di provinsi kita terus berupaya untuk bagaimana meningkatkan indeks pertanaman gitu ya, produktivitas lahan menghasilkan. Nah, kemudian juga terkait dengan stabilisasi harga itu juga dilakukan, karena stabilisasi harga ini juga penting ya. Petani diberikan kepastian pada tingkat harga berapa mereka bisa menjual produksinya. Nah, itu semua dilakukan. Ya, ini salah satu isu jangka panjang untuk mendorong stabilisasi pangan dan juga ketahanan pangan di Indonesia adalah mendorong anak-anak muda masuk ke pertanian. Tadi disampaikan dalam diskusi bahwa insentif itu perlu ya. Jadi anak-anak muda didorong agar ada insentif bisa masuk ke dalam pertanian. Karena sekarang ini kita lihat tenaga kerja di pertanian itu sudah relatif baby boomers dan Gen X. Jadi kita ajak milenial untuk masuk. Mudah-mudahan anak-anak muda nih, anak-anak Unila yang baru lulus masuklah ke pertanian, dukung sektor pertanian, agar dukung pertanian pangan. Gitu kira-kira. Lalu bagaimana cara mengadopsi teknologi agar dapat diakses oleh petani skala kecil? Nah, ini sekarang kita lagi kembangkan juga Bank Indonesia. Salah satu gerakan nasional pengendalian inflasi pangan adalah salah satunya mendorong penggunaan
digitalisasi, ya Internet of Things sudah kita gunakan, dan di beberapa demplot Bank Indonesia di Tulang Bawang, di Mesuji itu kita menggunakan teknologi digitalisasi Internet of Things, dan itu relatif biayanya murah dan bisa digunakan melalui handphone saja. Jadi silakan anak-anak muda untuk kembangkan ini, terutama para mahasiswa pertanian, dan dengan gitu digitalisasi pertanian juga bisa mendorong produktivitas pangan. Itu kira-kira ya. Nah, semoga. Satu lagi ya Bang, boleh? Ya. Ya. Peran Bank Indonesia untuk ketahanan pangan saat ini gimana? Ya, Pak? Bank Indonesia tentu memiliki concern sekali tetap stabilitas harga pangan ya. Jadi kita ikut dalam GNPIP, kita punya program namanya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan bekerjasama dengan Pemprov, Pemkap, itu punya berbagai kegiatan. Jadi 4K tadi keterjangkauan harga, ketersediaan produksi dan distribusi, dan tentunya komunikasi. Kita lakukan operasi pasar, kita dukung subsidi ongkos angkut, dan tentunya kita berikan bantuan-bantuan sarana prasarana. Itu kira-kira yang kita lakukan. Yang jelas Perhappy itu adalah organisasi profesi ya. Kita terdiri dari akademisi, pemerintah, bisnismen juga banyak, dan teman-teman LSM juga banyak. Bahkan ada teman pengurus Perhappy juga aktivis di pesantren. Nah, dengan demikian beragam profesi kita yang terhimpun dalam Perhappy, pasti perannya mungkin tergantung pada kiprah masing-masing. Kalau kami di akademisi melakukan kajian, menganalisis data, lalu menyampaikan rekomendasi baik langsung maupun tidak langsung pada pemerintah. Itu tugas kami. Menulis, mengeritik, itu nggak apa-apa. Jadi kita adalah organisasi profesi, jadi sesuai dengan apa yang kita percaya sebagai keilmuan proses pertanian. Saya tahu ada teman-teman yang di pemerintahan juga pasti akan menjalankan program pemerintah. Kita diskusi, kadang saya memiliki pendapat berbeda, nggak apa-apa juga. Kita hidupkan tradisi demokrasi, berdiskusi untuk mencapai mufakat ya. Nggak harus semuanya sepakat pasti, tapi kita memberikan diskursus yang sehat kepada masyarakat, bahwa pendapat itu tidak satu, pendapat itu bisa banyak gitu. Bagaimana Pak caranya menarik generasi muda agar tertarik di dalam sektor pertanian? Itu sebenarnya tugas kami di kampus ya, yang nggak selesai-selesai. Sebetulnya kalau pelajaran yang paling dasar dari ilmu ekonomi itu, orang itu respon terhadap insentif. Jika insentifnya nggak ada, mana orang mau tertarik? Nah, sekarang kita bikin bagaimana mereka tertarik. Kalau saya gabung antara persuasi sama kasih contoh. Kasih contoh misalnya gini, pas di sini tempo hari saya pernah ngundang teman, kebetulan dia pengusaha sukses agribisnis. Saya bilang begini, tolong Don, bawa, nanti dia kasih kuliah umum, tapi tolong bawa mobilmu yang paling bagus, parkir depan aula. Saya bilang kan, waktu itu mobilnya memang bagus, saya tinggal gampang kasih persuasi pada mahasiswa saya. Kalau ingin menjadi pengusaha sukses agribisnis, tiru Pak Doni. Nggak pakai ngomong, saya bilang, lihat mobilnya yang paling bagus, dan pengusaha agribisnis itu adalah yang insya Allah keuntungannya paling tinggi. Yang mana mungkin, coba simpel Anda ya, manusia itu memiliki cinta sejati paling tinggi adalah pada pangan. Kalau nggak mungkin lah, Anda nggak ada pangan, mana bisa gitu kan. Sekarang sudah lapar, kita cari pangan lagi. Dan agribisnis atau pertanian adalah pemproduksi pangan kan. Nah, dari situ logikanya dia menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Dan memang untuk mencapai itu perlu jatuh bangun. Nah, adik-adik mahasiswa atau kaum generasi muda perlu tangguh, perlu hadapi itu kenyataan bahwa tidak mudah memang, tapi itu peluang besar. Nah, mohon Anda cari dukungan. Teman-teman generasi muda nggak mungkin bekerja sendiri. Anda paham, tahu organisasi, saya yakin Anda bisa bekerja sama, dimulai dari yang kecil, tapi sekali lagi jangan langsung berpikir langsung sukses, pasti ada proses. Ya, alhamdulillah setelah agenda pengukuhan ini, maka secara resmi ya kepengurusan Perhappy Komisariat Bandar Lampung periode 2004-2007 ini sudah resmi istilahnya mendapatkan SK dari pengurus pusat. Dan tentu ini menjadi bagian agar kami pengurus ya segera bisa mengagendakan rapat-rapat kerja untuk tadi
menjalankan aktivitas atau program-program yang nanti akan kami rancang. Visi misi Bapak setelah Iya. setelah terpilih bagaimana Pak? Ya, jadi sesuai dengan apa yang menjadi tagline dari Perhappy ya, jadi Perhappy untuk kesejahteraan petani. Nah, tentu sebagai ketua terpilih ya yang memimpin Perhappy Komisaris Bandar Lampung, kami ya saya menginginkan bahwa pembangunan pertanian di Lampung ini memang bisa benar-benar memberikan kontribusi bagi masyarakat secara luas gitu ya, karena pertanian menjadi bagian dari apa yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat begitu. Langkah selanjutnya Pak, apa yang akan Bapak lakukan Pak? Ya, jadi dalam waktu dekat ini segera kami akan melakukan konsolidasi ke kepengurusan gitu ya, karena ada beberapa bidang dan karena lintas dari berbagai bidang ilmu dan termasuk juga dari berbagai stakeholder. Jadi bukan hanya yang dari Universitas Lampung saja, tapi dari Polinela, dari UMKO, dari UNO dan sebagainya, dan teman-teman dari kedinasan ya, tapi semuanya berhimpun di Perhappy Komisariat Bandar Lampung. Nah, tentu setelah ini konsolidasi kami coba untuk merancang program kerja gitu ya untuk periode 2024 sampai 2007 ke depan. Tapi dalam waktu dekat sekitar bulan Februari 2025 kembali Perhappy Komisariat Bandar Lampung ini mendapatkan mendapatkan amanah baru, mendapatkan amanah kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Kongres Perhappy semacam ini ya, untuk pemilihan ketua Perhappy di tingkat nasional. Nah, jadi ini tentu kami akan segera persiapkan ya, merancang kongres itu yang dalam waktu dekat, dan tentu kalau untuk program-program kerja Perhappy kita juga akan mensinkronkan dengan program-program atau apa yang menjadi visi misi dari pembangunan daerah itu sendiri, dan termasuk menggandeng dari berbagai stakeholder, swasta, perguruan tinggi, dan tidak teman-teman di organisasi NGO dan sebagainya, pemerintah, dan termasuk media tentunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Seftia Delia, mewakili kru yang bertugas, melaporkan untuk Unila TV.